Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di Belajar Tajwid dan Gharib yang diadakan oleh KMI. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari Belajar Tajwid dan Gharib bersama-sama. Ya, sebelumnya alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan doa untuk memulai majelis ilmu pada pagi hari ini. Bila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Lalu kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, ya, materi hari ini kita akan membahas beberapa materi yang masih belum disampaikan di minggu sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang idhar, ikhfa, idgham misli, dan juga ikhfa syafawi. Mungkin mungkin bagi teman-teman yang bisa on cam, monggo untuk bisa bantu on cam. Kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi aku nanti harapannya bukan aku ngajari ya, tapi kita di sini belajar bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Mungkin nanti kalau ada yang kurang atau gimana bisa saling membenarkan, saling memperbaiki bacaan. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini mari kita ulang terlebih dahulu ya, mungkin bagi teman-teman yang kemarin masih belum sempat mengikuti pertemuan yang pertama. Apa itu tajwid? Ya, ini perlu kita jelaskan karena ini penting. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ini dalam ilmu qiraat, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, seringkali dari teman-teman mungkin ketika membaca Al-Quran, terutama ketika membaca Al-Quran ya, kita sering menemui bacaan-bacaan yang mungkin kita agak kesusahan atau ini benar atau enggak sih sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran itu sudah benar atau masih kurang sesuai, apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau kaidah membaca yang benar atau belum. Nah, itu bisa diketahui dengan ilmu tajwid. Tajwid sendiri dari kata jawada, yujau itu tajwid, dan artinya bagus atau indah. Jadi kita membaca Al-Quran dengan bagus dan indah. Lanjut. Mengapa kita harus belajar tajwid? Nah, kenapa kok kita harus belajar tajwid? Yang pertama mungkin di luar 4 poin ini ya, karena kita memang seharusnya menjadi kewajiban fardhu ain bagi kita untuk belajar ilmu tajwid. Kenapa? Apabila kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah, nantinya menyebabkan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran ini bisa jadi beda makna. Nah, itu yang bisa menyebabkan kenapa kok kita harus belajar ilmu tajwid ini. Selain itu mungkin yang di slide ini ya, kita bisa merasakan manfaat dari belajar tajwid. Di antaranya yang pertama memperbaiki bacaan Al-Quran, dari terjadinya perubahan makna. Ini sebenarnya alasan utama kenapa kita diwajibkan belajar tajwid ya. Menghindari terjadinya perubahan makna bacaan karena kesalahan membaca. Nah, ini yang memang kita hindari dan itu menjadi alasan kenapa diwajibkannya belajar ilmu tajwid. Yang ketiga, memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, salah satu syarat untuk menjadi imam sholatnya. Mungkin dari teman-teman mungkin pernah menjadi secara tidak sengaja ditunjuk untuk menjadi imam sholat. Nah, itu pentingnya belajar ilmu tajwid agar ketika menjadi imam sholat kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ada di pertemuan kedua, mungkin kita review sedikit-sedikit ya materi-materi yang sudah dijelaskan sama Mas Husin kemarin di pertemuan 1. Lanjut. Ya, pertama ada gunah. Gunah kemarin sudah dijelaskan kalau gunah ini memiliki
memiliki arti mendengung. Ciri-cirinya mungkin yang paling sering ditemui mim berdasjid atau mim berdasjid. Amma, inna, innahum, summa, annahum. Ini semuanya mengandung mim dan nun yang berdasjid. Lanjut, panjangnya panjangnya sekitar 1 alif atau 2 harokat. Jadi kalau membaca amma, kalau kita ngitungnya 2 ketukan. Amma. Jadi ngitungnya berdasarkan dengan amma. Gitu. Lanjut, mungkin sudah dijelaskan kemarin. Lanjut, perbedaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin kurang lebih dari dalam hal suara kurang lebih sama. Tapi kalau kita melihat dalam bacaannya ini bisa jadi berbeda. Dalam bacaan, dalam kalimatnya memang berbeda. Nun sukun merupakan salah satu huruf dari huruf hijaiyah, sedangkan tanwin itu salah satu tanda baca ataupun harokat yang bisa kita temui dalam bukan hanya nun tapi juga dalam huruf-huruf yang lain. Lanjut. Lalu ada idgham biguna kemarin. Dijelaskan kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, mim ataupun nun dibaca secara melebur dengan panjang 2 harokat. Kurang lebih sama kayak dengan gunah tadi. Cuman ini ketika ketemu nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ya, wawu, mim ataupun nun. Lanjut. Selanjutnya ada idgham bilaguna. Bedanya dengan idgham biguna, di sini meleburkan sama-sama meleburkan nun sukun atau tanwin tanpa bedanya dengan biguna dengan bilaguna. Kalau bilaguna ini tanpa mendengung ataupun tanpa guna. Kalau biguna menggunakan dengung tadi sepanjang 2 harokat ataupun 1 alif. Nah, kalau bilaguna ini nggak perlu mendengung. Jadi malla, marro, tidak perlu mendengung ditahan. Gitu. Lanjut. Nah, ada lagi hukum iklab. Iklab ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Ini khusus untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba ya. Menjadi huruf mim. Membacanya seolah-olah kita meleburkan nun sukun menjadi huruf mim dengan panjang dengunnya 2 harokat. Mim ba'di. Jadi seperti kurang lebih bacaannya seperti kita membaca mim sukun. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan ba, maka bacaannya seperti nun sukunnya melebur ke dalam ba sehingga bunyinya seperti mim. Lanjut, kita nanti mungkin lebih banyak praktek ya. Nah, ini dari pertemuan pertama kemarin kita sudah menjelaskan, membahas bersama-sama idgham biguna, idgham bilaguna dan juga iklab ya. Nah, yang selanjutnya ada hukum nun sukun atau tanwin yang masih belum dibahas nih. Nah, ada 2 hukum lagi yang masih belum dibahas, yaitu ada idhar dan ikhfa. Apa sih itu idhar? Apa sih itu ikhfa? Lanjut Mas Susi. Yang pertama idhar. Yuk kita bahas. Nah, idhar itu adalah bacaan yang kita baca ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah atau alif. Hamzah ya, lebih tepatnya hamzah. Ha, kho, ain, gin, dan ha. Cara membacanya dengan jelas tanpa berdengung. Idhar juga bisa disebut dengan idhar halqi yang definisi kurang lebih sama, bermakna jelas dan halqi yang berada di tenggorokannya. Lanjut, mungkin kita langsung contoh. Nah, ini ada beberapa contoh. Mungkin di contoh ini tak bacakan beberapa. Dan kita kasih contoh. Nanti aku minta tolong buat yang hadir, buat baca ya. Wa min khalfihim. Jadi cara membacanya harus jelas. Bukan wa min mungkin yang lebih jelas sebentar. Ya, mungkin wa min khalfihim. Membacanya wa min khalfihim. Jangan wa min khalfihim seperti ada nun sukun yang nempel di khalfihim. Bukan seperti itu, tapi kita harus membacanya dengan jelas. Nun sukun dengan kho-nya ini harus dibedakan. Wa min khalfihim.
wa min khalfihim. Jadi nun sukun ataupun bacaannya ini dibaca dengan jelas. Selanjutnya mungkin untuk teman-teman ada yang mau baca dulu untuk yang contoh lakabiratun atau mungkin baca tiga-tiga baris pertama sama baris kedua. Monggo, monggo. Permisi Mas. Ya, ya, monggo. Apa sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Ini yang baris Baris pertama dulu mungkin. Diulangi, dibaca, dijelaskan yang mana bagian idharnya mungkin. Sekaligus. Pertama bukmun umyun. Itu idharnya yang apa? Domahtin ketemu sama ain. Terus yang kedua lakabi rotun illa. Idharnya domahtin juga ketemu sama hamzah. Terus yang ketiga wamin khalfihim berarti ya nun sukun ketemu sama kho. Oke, benar. Cara bacanya kalau bisa lebih dijelaskan lagi ya. Jadi bukmun umyun, bukmun umyun. Jadi lebih jelas. Mungkin tadi udah cukup jelas ya, tinggal sering-sering baca aja lagi mungkin ya. Bukmun umyun lakabiratun illa alal. Jadi bukan lakabiratun illa, tapi lakabiratun illa alal khashi'in. Terus wa min khalfihim, bukan wa min khalfihim. Ya. Lanjut, mungkin ada yang mau baca lagi yang bawah. Saya deh. Oke, Dan. Yang bawah yang kanan tuh nun sukun ketemu h, jadi izhar bacanya min tahtihal anhar. Terus yang kedua itu nun sukun ketemu h juga, jadi fa'in haju. Terus yang ketiga tanwin ketemu goin, jadi kulla syafi natin wasba. Ya benar ya. Mungkin aku ngoreksi yang dibacaan kalimatnya ya. Min tahtihal anhar. Jadi kalau tadi aku secara nggak langsung dengerin anhar sama hak ini nggak ada bedanya mungkin. Jadi agak beda. Mungkin sama-sama idhar. Cuman kalau kita belajar mungkin sambil belajar idhar sambil belajar hurufnya juga ya. Min tahtihal anhar, anhar. Fa in hajjuka kulla safinatin wasba. Jadi yang penting jelas di sini nggak harus putus ya. Anhar. Tapi yang penting itu nun sama h-nya ini beda, bukan anhar, anunhar atau gimana. Itu yang bacaannya antara nun sama huruf setelahnya itu nggak kelihatan bedanya. Jadi cukup nggak harus terpisah, mungkin anhar atau gimana, nggak harus, bisa dibaca anhar dan seterusnya. Fa in hajjuka kulla safinatin wasba, safinatin wasba. Ya. Oke, makasih Ahdan sama ini. Kita lanjut. Jadi contoh yang pertama. Ini ada yang bisa nebak mungkin idharnya di sebelah mana? Yuk, kita langsung mungkin bagi yang udah tahu mau jawab langsung on mic aja, nggak apa-apa, nggak pakai resen atau gimana. Kita belajar bareng-bareng, jadi kalau bisa langsung dijawab gitu, biar lebih cepat. Kullu man 'alaiha fan. Idharnya di mana? Ada yang tahu? Yang bagian man 'alaiha man 'alaiha. Oke, nun sukun ketemu ain ya. Ya. Oke, lanjut.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Ayo, gimana yang idhar? Yang tahu? Mungkin kira-kira ada berapa idhar di sini? Karena panjang. Kelihatannya dua. Dua. Oke. Yang mana aja? Yang itu yang di awal wa min a itu nun sukun ketemu alif. Terus an khalaqakum. Ya, nun sukun ketemu. Ya benar. Ya benar sekali. Ada dua bacaan idhar. Ada wa min ayatihi an khalaqakum, itu dibaca jelas. Lanjut Mas Husin. Lanjut. Kalau yang ini ada yang tahu? Yang mana yang idhar? Ada berapa dan yang mana? Ayo, ada yang mau jawab? Kayaknya kayaknya ya, kayaknya tiga nih. Yang min Mana yang? yang min ayatin, terus min ayati, terus yang anha. Oke, benar sekali. Ada tiga. Sama-sama ada nun sukun bertemu hamzah, nun sukun bertemu hamzah, dan nun sukun bertemu ha. Oh iya, tadi aku lupa bilang. Kalau bedanya hamzah sama alif itu beda. Hamzah itu kalau kita baca hurufnya itu memang a. A, bukan ain, tapi a. Memang a, bukan harokat. Nah, kalau alif itu biasanya digunakan untuk panjang pendeknya bacaan. Misalkan di sini ada banyak. Illa, la-nya itu panjang. Kanu dan seterusnya itu termasuk alif. Kalau yang hamzah, nun sukun bertemu hamzah berarti yang ayatin, ayati itu termasuk hamzah, bukan termasuk alif. Lanjut. Kalau di sini ada berapa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau saya ngitung dua, Mas. Oke, yang mana? Hil. Inna min yang di ya min yang di itu nun sukun ketemu ain, terus azizun ha apa bermaten ketemu ha. Ya. Benar sekali. Jadi ada dua. Benar. Nun sukun bertemu ain. Min indi azizul hakim. Azizul hakim. Lanjut. Nah, ini panjang. Ada yang mau menunjukkan? Ada berapa? Atau nyicil-nyicil dulu? Ada berapa? Sepanjang ini. Kira-kira ada berapa? Atau mungkin langsung disebutkan yang mana aja yang ini, yang idhar. Biar nggak lama-lama mungkin ya. Kalau ketemu idhar yang mana? Eh, aku baru ketemu satu sih, yang Biada bin Ali. Ya, oke, benar. Gaza bin Ali. Yang lain mungkin ada yang nemu? Yang lain? Kayaknya emang cuma satu ya. Kasiran minal ahbari wal ruhbani la yakuluna amwalan nas.
Ya, memang cuma satu. Sepanjang ini cuma satu ini. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua ada hukum ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf. Cara membacanya ini dibaca dengan jelas dan guna. Jadi jelas dan guna dengan samar ataupun ujung lidahnya ini tidak menekan ke langit-langit mulut dan tidak melebur ke hurufnya. Jadi ketika kita ketemu dengan ini mungkin lebih jelasnya ke contoh langsung Mas Yusin. Ada 15 huruf tadi. Nah, bayinatin kola. Ini kurang lebih panjangnya sama dengan guna. Dua huruf juga. Ya benar. Dua harokat buat pembacanya. Jadi bayinatin kola syai'un fil ardi min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq. Jadi sedikit ditahan agak lama, jangan lupa jangan aku tadi sorry agak lupa. Min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Naran zata lahab huban kabira wa yad'ul insanu an salatihim fa in tubtum mira'an zahira. Jadi membacanya dengan jelas tapi tetap dibaca dengan dengung. Ya kurang lebih kayak tadi bacanya. Lanjut kita langsung ke praktek. Mungkin tak contohkan satu dulu ya nanti. Yang selanjutnya teman-teman bisa cari ikhfa-nya di mana. Sambil mungkin ditambahkan dengan idhar ya. Jadi karena udah belajar idhar, kasih tahu yang mana yang ikhfa, mana yang idhar. Kitabun unzilah, ini idhar. Tanwin bertemu hamzah. Unzilah, sukun bertemu za, ikhfa. Jadi kitabun unzila ada idhar sama ikhfa. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sukun bertemu fa ikhfa. Fi sadarika harajum minhu. Ada yang bisa apa ini? Yang sukun bertemu min? Udah diajarkan. Nun sukun ketemu hak berarti izhar. Iya Mas, ketemu hak ya. Gimana? Nun sukun ketemu hak Mas, jadinya izhar. Sebentar. Oh bukan. Oh, Kalau nun sukun bertemu minnya. ketemu. Iya. Khairun. Ya. Kemarin udah diajarkan. Gom bikunah. Nah, sip. Yuk. Kalau yang nun sukun bertemu hak idhar ya. Harajum minhu ada idgham guna sama idhar. Itu zero ikhfa. Nun sukun bertemu zal. Zal. Jadi nun sukun bertemu zal. Itu zero bihi wa dzikra lil mu'minin. Sudah untuk bacaan nun sukun sama tanwin sudah nggak ada. Lanjut. Nah, ini mungkin ada yang yang mana yang ikhfa atau mungkin di apa ya bahasa? Di gali satu-satu. Digali satu-satu. Ini anu Mas, ini Iva, ini benar ini apa kemarin yang udah dipelajari Mas. Monggo. Saya coba ya Mas. Ya, monggo. Yang pertama fa'ilam. Fa'ilam itu nun sukun ketemu lam berarti jadinya idgham bila guna. Oke. Benar. Tajidu fiha ahadan. Itu tanwin fataten ketemu fa jadinya ikhfa. Benar. Oke, fa'lam tadkhuluha hatta banatum. Wa inna itu nun sukun ketemu qaf jadinya ikhfa juga. Katanya sudah Mas. Ya, sip. Benar. Benar sekali.
ada idgham bila guna tadi ketemu, terus kemudian ada ikhfa. Ya, masih ketemu ikhfa. Ya, ketemu ikhfa saja. Oh iya benar. Sip, kita lanjut. Contoh selanjutnya. Mungkin ada mau nyoba atau mungkin Lutfi ya. Yang ini. Boleh, Mas. Monggo bisa di apa ya istilahnya dicoba hukum bacaan tajwidnya yang mana aja dari ayat ini. Ada mil qablika itu ikhfa. Terus ada illa rijalan nuhi itu idgham bi gunnah. Terus ilkultum itu ikhfa dan ikhfa. Udah ya. Oke, sip, benar sekali. Jadi tadi ketemu ikhfa, ada idgham bi gunnah. Ya, benar. Ada ikhfa dan ikhfa lagi. Sip. Kita lanjut lagi, kita langsung ke contoh. Nah, dari bacaan-bacaan tadi dan huruf yang udah dijelaskan kemarin ya, kita udah menemukan 5 hukum buat nun sukun atau tanwin bertemu dengan dalam bacaannya ketika bertemu dengan huruf-huruf ini. Jadi ada 5 pembagian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Bertemu dengan ya, wawu, mim, dan nun dibaca idgham bi gunnah. Ketika bertemu dengan lam dan ro dibaca idgham bila gunnah. Ketika bertemu dengan ba dibaca dengan iklab. Ketika bertemu dengan idhar dibaca ketika bertemu dengan hamzah, ha, kho, ain, yin, dan ha dibaca dengan idhar, dan sisanya dibaca dengan ikhfa. Lanjut. Nah, ini selanjutnya kita belajar setelah nun sukun atau tanwin, kita belajar yang hukum mim sukun. Mim sukun ini berbeda dengan nun sukun, ada cirinya sendiri. Di sini ada 3, idgham misli, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Lanjut Mas Isin, kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama ada idgham misli. Apa itu idgham misli? Idgham itu berarti memasukkan bunyi huruf ya. Idgham sama dengan idgham bila guna maupun idgham bi gunnah. Bunyinya ini dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi kalau idgham misli ini ketika mim sukun bertemu dengan mim sesama misli. Misli itu sama, serupa. Bukan serupa, sama memang. Misli. Huruf mim ini bertemu dengan mim. Jadi ketika sama-sama mim dibacanya dengung, kurang lebih panjangnya sama, 2 harakat juga. Hum min, atau mungkin nanti contohnya. Ini banyak contoh. Lakum ma sa'altum, lakum ma fi qulubihim maradun, lakuntum min antum laku lahum masyaw. Jadi kurang lebih sama dengan gunnah ya. Ketika mim sukun bertemu dengan mim yang hidup. Lanjut. Nah, ini mungkin kita contohkan satu lagi ya. Kurang lebih sama kayak tadi. Inna gunnah, di sini ada gunnah. Innal ladzina kafaru lan tughniya, nun sukun bertemu tak ikhfa. Lan tughniya anhum, nun sukun bertemu ha idhar. Hum amwa hum a, mim sukun bertemu alif, nanti bakal dijelaskan ya. Sorry. Hum amwaluhum wala auladuhum min. Nah, ini baru mim sukun bertemu dengan huruf hidup. Di sini mim sukun bertemu dengan mim berdasdid dan berkasrah. Hum minallahi syai'a wala auladuhum minallahi syai'a. Dibacanya dengan wa ulaika hum waqudun nar. Oke, lanjut.
Oke, mungkin ada yang mau ngebahas hukumnya yang mana aja dari ayat ini. Nah, aku Monggo deh. qul di'ul ladzina za'amtum min itu yang tadi itu misli. Terus dunihi fala yamlikuna kashfat durri angkum, ini ikfa sebelum ketemu kaf kum wala tahwila, kayaknya itu. Oke, sip. Benar kan, ada ikhfa, ada ilmu misli tadi, kemudian ada ikhfa lagi. Ya, sampai sekarang kita sampai dengan situ. Yuk kita lanjut. Mungkin ada yang mau nyoba lagi? Kita coba-coba di sini. Nun sukun atau mim sukun bertemu dengan yang lain. Kan saya coba ini. Ya, monggo. Wama ya'budu illallah. yang syur itu yang syur apa mensukun ketemu sya berarti ikhfa. Benar. Syur lakum rabbukum itu rabbukum min rabbukum Ya. itu Ya, mensukun benar. itu Ya, benar. Mesti rahmati mir rahmatihi itu mensukun ketemu ra berarti idgham bil gunnah. Ya, benar. Rahmatihi wa yuhyi lakum min itu. Nah, mensukun ketemu min mitli lagi gamitli terus yaitu amrikum mir itu juga idgham mitli. Udah mas katanya itu. Satu lagi, nun sukun bertemu alif, hamzah. Min Tuh. amrin. Berarti idhar ya. Ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada hukum ikhfa syafawi. Ini beda dengan ikhfa ya. Ikhfa itu yang tadi nun sukun bertemu dengan 15 huruf. Kalau ikhfa syafawi ini nun sukun bertemu dengan ba. Jadi membacanya kurang lebih dikeluarkan seperti membaca mim dan ba. Mim menggunakan dinamakan syafawi karena menggunakan bibir. Keluar mimnya ada di bibir, dua bibir, syafawi. Bibir atas dan bibir bawah itu bertemu dengan ba. Membacanya mimba. Mungkin contohnya langsung aja. Halo sih. Langsung contohnya aja mungkin. Sepertinya masuk sini lagi. Oh, di tiga. Iya. Kita langsung ke contohnya. Atau mungkin aku minta request saja biar bisa ngontrol sendiri. Oke, sip. Nah, untuk contohnya di sini ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan ba. Nah, ini ada ahadukum biwarikikum. Panjangnya kurang lebih sama, 2 harokat. Ahadakum biwarikikum. Mim sukunnya melebur ke huruf ba. Jadi mim ba, makanya keluar hurufnya di bibir. Mim ahadukum biwarikikum wa amantum birusuli lakum bih dzukirtum bal antum minhum ba'da zalika ahaduhum bil unsa. Ini semua termasuk ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan ba. Oke, lanjut. Oh iya, sorry, aku kan sudah bisa ngontrol. Lupa. Iya, kalau di ayat ini tak contohkan mungkin wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi. Nah, di sini
mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi dibacanya kurang lebih sama. Panjangnya kurang lebih sama dengan guna, sama dengan ikhfa, sama dengan idgham biguna. Jadi dua harakat juga. Ma hum bimu'minin. Oke, kita lanjut. Ada yang mau menganalisa yang ini? Kayak apa ya? Kuliah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Ada yang mau? Penyebab sih. Enggak, Dan. Kalau nabiukum itu tadi namanya apa? Ifa Syafawi. Terus bi khairim itu idgham biguna. Min dzalikum ikfa. Terus lilladzina taqaw inda ini ikfa inda rabbihim. Inda rabbihim jannatun tajri itu ikfa juga. Tajri min tahti ini ikfa lagi. Tahtihal ini apa namanya idhar. Idhar ya. Anhar khalidina fiha wa azwajum. Ini idgham biguna azwajum mutahharatu. Ini ya idgham biguna juga ya. Mutahharatu waridwanum idgham biguna minallah. Wallahu basirum ini iklab kalau nggak salah. Basirum bil ibad. Benar semua. Kalau kita lihat di sini ya ada beberapa tanda, ada koflam sama mim sama jim ya. Ciri-ciri mungkin buat yang iklab biasanya ketemu kalau ada mim sukun tapi yang bukan mim sukun kecil tapi mim sukun yang ujungnya ke bawah, itu biasanya dibaca iklab dan ditandai memang nun sukun bertemu dengan ba tadi, nun sukun bertemu dengan ba, jadi ada tandanya ini biar tahu kalau itu bacanya tetap nun sukun ketemu ba tadi, kayak menyerupai berubah jadi mim kan ya, bil ibad jadi sekaligus. Kalau gini mungkin kalau ini dzalikum lilladzina sorry, masih belum ya, sorry. Nanti mungkin yang idhar syafawi. Kita lanjut dulu. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Monggo ada yang mau? Gimana? Saya coba masuk. Inna itu guna. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna wa yaqtuluna ya'muruna ya fabashshirhum katanya itu mas fabashshirhum bi'ada ya itu mim sukun ketemu ba itu terus bi'ada bin aliyah tanwin ketemu alif ya, jadi jadinya idhar. Katanya itu aja deh mas, ada lagi itu aja. Oh ya itu ada ya, annas ya, anna itu gunah, itu tadi juga gunah, innanya gunah. Terus ada lagi kan mas, ini juga itu juga gunah. Ya benar. Ya, kalau kita sudah benar. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir ada idhar syafawi. Ini yang selain kedua huruf tadi, bacaannya dibaca dengan jelas. Jadi meskipun huruf selain kedua, belum ada ya? Belum ada ya sini penjelasannya. Ya, kita jelaskan. Iya, tahu. Cuma intinya sama sih, selain dua huruf itu. Ya benar. Intinya kurang lebih dari kalau idhar syafawi itu tujuannya untuk menjelaskan yang mim sukun bertemu dengan ba. Kalau yang idhar itu untuk
nun sukun ataupun tanwin yang ketemu dengan huruf-huruf yang dibaca jelas tadi ada 15. Kalau ini ada 25 huruf ya, nun sukun bertemu dengan yang lain. Jadi ada pembacanya dibaca dengan jelas. Kita lanjut, tadi udah disinggung dikit-dikit ya untuk Idza Syafawi, sebenarnya udah ada di contoh tadi. Kita contohkan dulu satu ya. Wallazi anzala. Nah, ini ada ikhfa. Anzala 'alaikal kitaba minhu idhar. Nun bertemu ha. Minhu ayatum tanwin bertemu dengan mim. Itu biguna. Ayatum muhkamatun hunna tanwin bertemu dengan ha idhar. Tunhunna. Nah, ini ada guna ummu sama guna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa amma ada guna fa ammal ladzina fi qulubihim za idhar syafawi. Nah, ini contoh yang idhar syafawi mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Fi qulubihim zayghun fa ikhfa fayattabi'una ma tashabaha minhu idhar minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha. Kayaknya Pak Izin kendala jaringan. Aku lanjut aja ya. Jadi tadi sampai takwilihi. Wa ma ya'lamu takwilahu illallah. Ini enggak ada. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Ini guna. Terus kullum min indi rabbina. Ini ada tomatin bertemu mim, bidang miuna, lalu nun sukun ketemu ain, idhar, lalu nun sukun ketemu dal, ikhfa. Lalu wama yadzakkaru illa ulul albab. Ini udah nggak ada sih. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Mungkin ada yang mau nyoba. Lumayan panjang. Saya coba ya, Mas. Oke. Warrasulan illa. Itu masuk ya? Fathah T ketemu alif idhar. Masuk, Mas. Oke. Iya, Illa bani Israil. Anni itu ketemu masuk guna kan, Mas? Guna. Oke. Anni wadajitukum. Itu mem sukun ketemu ba. Itu tadi. Ifa syafawi ya? Ifa syafawi. Iya. Ifa syafawi. Di ayatim itu idgham gunnah. Di ayatim merrob itu idgham bila gunnah. Ya, sukun ketemu rob. Merrob bikum. Anni itu guna lagi. Akhlukul lakum. Itu mem ketemu mem idgham mimi. Ya, lagi idgham ya. Aku minatni kahayati toyri fa'an fa itu nun sukun ketemu fa ikhfa fa'anfukhu fihi fayakunu toyru bi'idnillah. Nah, ada lagi kah toyro toyrom, oh iya ya iklab Iya. kata kamu iklab bi'idnillah wa ubari'un akmaha wa uhyil mauta bi'idnillah wa unabbi'ukum itu
sukun tunggal berarti ikhfa syafawi. Bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini nggak ada lagi. Ini nggak ada lagi. Terus inna itu gunnah. Fi dzalika la ayatan itu gambila gunnah. Ayatan lakum yang kuntum yaitu ikhfa yang kuntum. Terus itu ini mitli yang kuntum ini. Katanya udah, Mas. Iya, udah benar semua sih. Mungkin Pak izin kita balik. Sorry jadi kebentar. Ya, mungkin kita lebih apa ya? Di sini sebenarnya banyak bacaan yang tadi nun sukun sama mim sukun ini yang paling sering kita temui di bacaan Al-Quran. Jadi jangan yang mungkin perlu diperhatikan, jangan menyepelekan. Kita tahu kalau itu ikhfa, tapi bacaannya harus sama. Jadi kalau misalkan di sini ada warasulan inzar ila bani Israila anni. Jadi panjangnya disamakan. Anni kodji tukum bi ayatin. Kum bi ayatin sama panjangnya kayak anni. Jadi kalau kita gabung semuanya, bacaan-bacaan yang dengung dan panjangnya sama ini bisa lebih enak dengannya. Warasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum. Jadi bacanya itu memang benar-benar yaitu tadi memang sesuai tujuannya, yaitu tajwid, bacanya dengan bagus, dengan tenang. Jadi jangan kalau kita tahu hukumnya itu terus kita menyepelekan buat membacanya. Oke, mungkin lanjut Mas Husin di beberapa slide. Oke. Yang terakhir mungkin tadi yang jawab ini ya, mungkin ada yang lain terakhir sebelum sesi tanya jawab. Ya, saya coba ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum bi anna itu gunnah bi annahum idhar syafawi qalu inna itu gunnah innamal bai'u mislur riba. Terus wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Enggak ada. Faman ja itu ikhfa. Faman ja'ahu mau'idatum itu gunnah idatum mir rabbihi fantaha. Itu mir rabbi itu bila gunnah mir rabbihi fanta itu ikfa fantaha falahu ma salaf. Wa amru itu izhar syafawi wa amruhu ilallah. Terus waman itu izhar waman ada faula ika ashabun nar gunnah hum fi itu izhar syafawi hum fiha khalidun. Ya udah itu. Udah bagus. Mungkin aku ini request ya. Siapa yang mau? Jadi nanti baca satu ayat ini, jangan nggak usah dicari tahu hukumnya gimana, tapi kita bacanya sampai dengan benar bacaannya, terutama bacaannya ya, karena guna mungkin tadi bacanya dibaca dengan beberapa harokat dan seterusnya itu dipraktekkan. Coba mungkin ada yang mau baca.
dari awal sampai dengan akhir. Mungkin saya pengen nyoba, Mas. Ya, monggo. Nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terima kasih Lutfi. Jadi ya itu tadi mungkin tak ingatkan lagi mungkin buat tajwid ya. Kita baca di sini memang tujuannya tajwid ini kalau kita lihat dari sejarahnya, kalau kita tahu dari sejarahnya, karena memang Al-Quran ini diturunkan di negeri Arab dengan bahasa Arab, jadi ketika turun memang tidak terjadi banyak perbedaan dalam membacanya, apalagi dalam mungkin satu kaum atau mungkin satu suku, jadi bacaannya tidak terjadi begitu banyak perbedaan. Tapi ketika Islam mulai menyebar, ke daerah yang lain yang bahkan nggak tahu bahasa Arab, ini bacaannya menjadi berbeda-beda. Nah, karena itu para ulama-ulama terdahulu itu merumuskan gimana cara membaca Al-Quran ini dengan yang baik dan sesuai bacaan dan kaidah yang ada dalam membaca bahasa Arab. Jadi kalau kita tahu memang tujuannya untuk menyamakan atau memberikan istilahnya bacaannya ini biar sama dan seragam, dan kita mendengarnya ini tidak merasa bacaannya ada yang ambigu. Maksudnya ambigu gimana? Mungkin ada yang maknanya beda kalau kita baca gini, kalau kita baca gini itu maknanya beda dan seterusnya. Mungkin ada beda penafsiran dan seterusnya. Itu agar ya itulah memang kalau kita lihat dari Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang akan menjaganya kan ya. Nah karena itu meskipun Al-Quran disebarkan Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, karena adanya ilmu tajwid ini kita bisa mendapatkan bacaan yang benar, tulisan yang benar, isi yang sama persis dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mempraktekannya juga gitu. Dan itulah salah satu manfaat dari ilmu tajwid yang bisa kita rasakan sampai dengan sekarang. Kita bisa merasakan, bisa ikut menjaga bacaan Al-Quran. Nah, kalau dari bacaan Lutfi tadi mungkin aku itu tadi. Kalau dari awal aku udah sering menekankan kalau misalkan membacanya ini memang kalau satu panjangnya sekian, yang lain juga sekian. Jadi mungkin nanti belajarnya pelan-pelan ya, harus bisa semua. Tapi kalau kita membaca di sini yang penting bacaannya benar dan tidak membuat orang lain yang mendengarkan itu salah tafsir atau gimana. Jadi kalau tadi mungkin agak tergesa-gesa atau gimana ya. Ya, nah, itu membacanya kita benar-benar dengan tenang. Kalau kita nanti mungkin belajar di mat, nggak tahu nanti sampai kira-kira cukup waktu nggak sampai dengan mat, bacaan mat dan seterusnya. Tapi di sini kalau kita membacanya, tadi aku menyebut beberapa satuan ya. Kalau di tajwid itu ada beberapa satuan. Ada satuan harokat sama satuan alif. Nah, kalau satuan harokat itu satuan mungkin yang bisa dibilang terkecil di dalam bacaan. Satu harokat mungkin panjangnya sama dengan satu ketukan kira-kira lah. Nah, kalau satu alif sama dengan 2 harokat. Jadi mungkin yang lebih sering ketemu sama 2 harokat tadi. Nah, kalau kita membaca dari awal di sini, yaitu pentingnya kita mengapa kok aku lebih menekankan biar praktek.
Kenapa? Soalnya kalau kita tahu teorinya gimana, tapi kalau dipraktekkan mungkin beda hasilnya. Kalau tadi mungkin membacanya agak tergesa-gesa, jadi panjang pendeknya ini agak agak apa ya, agak ada yang panjang, ada yang pendek dan seterusnya. Nah, kalau tadi mungkin dari awal, kalau bisa, kalau tadi mungkin ada yang dengung, misalkan faman ja'ahu. Nah, harusnya panjangnya sama dengan kalau faman ja itu kan tadi 2 harokat. Kalau alladzina ini mat, nanti mungkin kita belajar pelan-pelan. Kalau sekedar pengetahuan aja, alladzina ini mat asli, jadi dibacanya cuma 1 harokat. Tapi panjangnya ini benar-benar diperhatikan. Kan beda kalau kita bacanya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi, kan beda. Ada yang mungkin panjang pendek, ada yang alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama, kan kalau kita mendengarkan itu agak aneh gitu. Nah, kalau kita coba memperhatikan panjang pendeknya, ini mungkin salah satu kunci bacaan dalam membaca Al-Qur'an yang benar, yang apa ya, yang baik itu tadi, termasuk dengan tempo ini dalam hal gimana, maksudnya gimana kok tempo, panjang pendeknya tadi harus benar-benar dijaga, maksudnya seperti itu. Jadi kalau memang panjangnya satuannya itu tadi 1 harokat, alladzina ya'kuluna, kalau kita bandingkan sama faman ja'ahu, kita pakai ketukan tadi, alladzina cuma 1 ketukan emang. Faman ja'ahu ada 2 ketukan yang bisa masuk ke sana. Jadi itu mungkin pentingnya panjang sama pendeknya bacaan. Jadi kalau mungkin tak contohkan dikit, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi, kan kalian mungkin dengarnya beda sama alladzina ya'kuluna riba la yaqum, kan kalau panjang pendeknya beda nanti yang dengarkan juga jadi aneh. Kalau semuanya memang sama, insya Allah nanti dengarnya juga enak. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Jadi memang panjangnya benar-benar diperhatikan. Jadi kalau mungkin bacanya tergesa-gesa lagi atau gimana, bisa kita memang kalau dari awal-awal mungkin nggak kebiasa ya. Tapi kalau kita sering baca Al-Quran, sering dibiasakan membaca dengan panjang pendek yang benar, insya Allah panjangnya bakal ikut-ikut sendiri. Kalau udah sering baca, bakalan nanti nggak perlu diingat-ingat lagi, udah di luar kepala untuk panjang pendeknya. Tuh, gitu Lutfia. Jadi mungkin untuk besok lagi mungkin sambil bagusin bacaan, sambil kita tahsin benar. Juga sambil tahsin juga ya, ini sekaligus jadi sama murid. Ya, kita berbagi bacaannya juga, diperbaiki panjang pendeknya. Oke, karena ini kayaknya udah lebih banyak buat waktunya. Mungkin dari Mas Husin, apakah mau dicepatkan atau ya mungkin, atau dari yang peserta yang lain mau? Iya, ada yang mau nanya mungkin. Monggo Husin. Oh. Ada yang mau nanya mungkin. Oh iya, akhirnya mau nanya. Oke, monggo bagi yang mau nanya. Jadi memang kalau bacaan Al-Quran memang seperti itu, kita membacanya memang harus diperhatikan. Monggo Lutfi. Mungkin saya, oh ya, sebelumnya makasih Mas atas masukannya tadi. Mungkin saya mau nanya ini sih Mas, detailnya saya salah itu di mana ya Mas kira-kira? Tadi itu saya ngebacanya sengaja sengaja cepat karena kalau saya baca Quran itu kadang-kadang juga cepat. Jadi saya mau bacaan saya yang
biasa baca Quran itu dikoreksi gitu. Oh, oke. Mungkin dibaca lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai' wa halallahu al-bai'a wa فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sebenarnya kalau gini, dari masing-masing orang ini pasti punya kira-kira sendiri. Kalau misalkan satu harokatnya, nah ini mungkin satu ketukannya itu beda-beda per orang. Ada yang mungkin yang cepat kayak lu ini bisa sebenarnya. Cuman memang kalau memang kita melihat dari sudut pandang orang luar, kelihatannya kayak tergesa-gesa. Mungkin nggak begitu kerasa. Tapi kalau memang dalam bacaan Al-Quran sebenarnya lebih bagus yang pelan-pelan. Tapi kalau memang terbiasa seperti itu, kalau mungkin buat membaca sendiri boleh. Tapi kalau memang yang dibaca atau mungkin didengarkan kepada orang lain itu yang seharusnya memang kalau kita membaca Al-Quran itu pelan-pelan. Kenapa? Karena yang pertama mungkin ada apa ya? Kalau kita baca Al-Quran itu kadang-kadang ada yang namanya dzuk itu rasa mendengarkan Al-Quran. Ada rasanya kalau misalkan oh ini kecepatan, oh ini kurang masuk maknanya. Biasanya seperti itu. Jadi kalaupun kita bacanya pelan-pelan, kalau buat sendiri mungkin ada yang beda. Wah, pikiranku terlalu lambat itu mas. Nggak apa-apa kalau baca sendiri. Tapi kalau memang bacanya buat orang lain, mungkin diperdengarkan buat orang lain itu yang bisa jadi orang lain itu bisa nangkepnya beda dan bacanya ini bisa apa ya? Mungkin feel-nya itu nggak dapat kalau di orang lain tadi. Zuk atau feel tadi. Zauk. Itu rasanya yang beda. Jadi kalau cuman sekedar membaca aja, itu beberapa orang itu memang cuman membaca aja juga bisa, banyak yang bisa juga. Cuman yang di sini gunanya yang tadi juga buat memperbagus bacaan, memperbaiki bacaan biar kita dalam membaca ini dapat maknanya juga. Untung-untung kalau kalian paham sama bahasa Arab, kita bisa memahami pelan-pelan dari bahasa Arab ini sendiri. Jadi kita kalaupun ada yang apa ya, kalau kita baca Al-Quran kan harusnya ya, memang kalau baca Al-Quran ini kita sambil resapi juga maknanya. Kalau dibaca sambil diresapi, oh ini maknanya apa sih dalam Al-Quran ayat ini maksudnya apa? Itu lebih bagus kalau kita bacanya lebih pelan-pelan. Jadi ya kayak tadi memang alladzina memang harus pelan-pelan. Kalau bagusnya, kalau bagus kita dengarkan ke orang lain. Tapi kalau memang kita buat tujuan buat diri sendiri memang cuma buat baca aja, cuma buat baca ini buat apa ya? Bukan memahami maknanya. Beda mungkin membacakan sama apa ya? Kalau istilahnya itu baca itu cuman membaca aja, cuman dibaca. Kalau kita ngomong ya ngomong aja. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, ngomong aja. Tapi nggak tahu kita ngomong apa isinya. Baca, ya benar. Oh iya, kalau dalam bahasa Arab itu ada beda makna. Kalau tilawah, kalau setahu ya ini mungkin bisa dikoreksi. Kalau setahu dalam Al-Quran ada kata-kata tilawah, ada qiraah, ada tadarus, itu beda-beda memang tingkatnya. Ada kalau paling setahu paling ringan ada tilawah. Tilawah itu sekedar membacakan. Ya kita tahu kita bisa membaca itu, tapi kita belum mesti tahu artinya gimana. Itu tilawah. Kalau qiraah kita membaca sekaligus memahami maknanya. Jadi qiraah memang benar-benar qiraah, membaca sekaligus memahami maknanya. Nah, kalau tadarus ini lebih dalam lagi.
Tadarus ini kita membaca sambil memahami, sambil cari tahu makna sebenarnya, cari tahu dan menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain dan seterusnya. Ini memang harus didalami sesuai dengan maknanya seperti itu. Jadi kalaupun dari bacaan buat diri sendiri itu tergantung sama diri masing-masing. Tapi kalau untuk ke orang lain atau mungkin dibacakan atau buat dibacakan ke yang lain itu diusahakan membacanya dengan benar. Seperti itu. Ya. Oh iya Mas, menjawab Mas. Mungkin emang tadi saya baca nggak ada tajwidnya Mas? Bukan. Aku nggak nyalahkan. Bener loh. Mungkin Cuman menambah itu tadi panjang pendeknya tadi. Mungkin nggak umum buat orang yang umum panjang pendeknya tadi. itu Oh iya. di bagian contohnya ini loh. Ini nanti ya kuluna ribala. Tadi kamu tuh bacamu kayak ribala. Jadi langsung ke baknya tuh nggak panjang, langsung ke lam. Saking cepetnya itu kedengarannya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oh Ya itu tadi mungkin bedanya sama cuman baca sekedar tilawah sama dengan qiraah. Kalau kita cuman tilawah itu arriba sama la yakumuna ini dianggap satu kalimat. Arriba la ini bisa jadi satu kalimat. Seolah-olah satu kalimat. Padahal bukan. Arriba sendiri sama la sendiri. Kalau kita tahu bedanya satu kalimat antar kalimat nanti bisa membedakan dari tajwid tadi. Sama bisa bisa menentukan maknanya juga dari sana. Makanya tadi bisa jadi ambigu atau hendaknya itu buat benerin tajwidnya. Kalau dari tajwid menurutku cuman panjang pendek tadi sama putus nyambungnya. Jadi mungkin karena sering ambil nafas kayak. Dan kalau kalau mau membaca memang harus dari awal sampai akhir dihabiskan nafasnya. Kalau memang nggak kuat berhenti terus diulangi untuk beberapa ayat, beberapa kalimat, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi yang memang membaca ini bukan cuma sekedar nanti berhentinya sembarangan, enggak. Kita harus berhenti sesuai dengan kalimatnya. Misalkan alladzina la ya'kuluna ribala. Ribala berhenti kan bukan satu kalimat, akhirnya mungkin maknanya bisa jadi beda. Gitu. Ya benar-benar. oke, makasih banyak Mas. Ya, makasih juga semuanya. Oke, kita balik lagi ke sesi tanya jawab. Udah lama banget ini. Kayaknya langsung feedback. Atau masih ada yang mau nanya? Udah lumayan mau dulu soalnya. Iya, bentar lagi mau dulu. Langsung isi feedback aja sih, nggak apa. Kursor di chat. Oke, jangan lupa ngisi feedback. Kalaupun ada masukan silakan disampaikan. Misalkan kurang rame mas, kurang kurang seru belajarnya. Mungkin sambil ngisi sambil tutup aja sih, nggak apa-apa. Monggo sih. Loh, kok aku yang nutup? Kan yang buka materi. Ya jangan lupa mengisi link feedback biar bisa evaluasi kurang-kurangnya apa nanti di pertemuan selanjutnya kita coba berbagi. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dan kita sudah belajar banyak di hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditunggu Terima kasih. kehadirannya minggu depan ya, Rek. Monggo Kak Mas. Terima kasih semuanya.
Thank you. Waduh, udah habis semua.